hati-hati loh, ya. Dan Tuhan tidak pernah tidur. Gusti Orasare, ngeri nggak gimmick-gimmick yang dilakukan oleh Sandi? Tuhan marah loh, tiba-tiba udah tahu Sandi, tiba-tiba rambutnya berubah jadi putih. Itu Tuhan marah. Narasi membahayakan. Jadi ini narasi sesat ini. Saya harus klarifikasi. Abang jangan menggiring opini menyesatkan. Publik ini berbahaya ini, Bang. Gimana kerjanya nakut-nakutin, kerjanya bohong, kerjanya nyijir, kerjanya ngebacot, gimana? Jangan Abang menggoreng hal-hal yang tidak perlu gitu loh. Ini saran saya ke Abang, jangan bikin narasi membahayakan lagi seperti narasi Sontolo itu. Saya kira berjalan dengan peta makroekonomi, terutama kembali lagi ke inflasi. Emang angka-angka itu setelah kita cek di lapangan ya sesuai, inflasinya stabil, harga di pasar juga stabil. Jadi jangan sampai ada yang teriak-teriak di pasar, harga mahal, harga mahal. Saya mau tahu dari ini kata hati yang paling dalam seorang ibu pedagang di pasar, ya, makanan ini. Tim pemenangan Jokowi Ma'ruf Amin yang dipimpin Dedek Prayudi yang sekaligus merupakan juru bicara Partai Solidaritas Indonesia dan calon anggota legislatif DPR RI sengaja turun langsung ke pasar tradisional di wilayah Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Dedek berinteraksi langsung dengan sejumlah pedagang sembako mengenai keluhan untuk menemukan solusi yang dihadapi pedagang. Dedek menemui sejumlah pedagang pasar yang mengeluh karena kerap kali terjadi kenaikan harga sembako karena berimbas pada penjualan barang dagangan mereka dan menjadi perhatian penting bagi Dedek. Di Wonosobo tadi, kentang harganya anjlok, harganya rendah di level petani. Kenapa seperti itu? Karena pestisidanya mahal dan dibanjiri oleh produk-produk impor. Dan itu yang dikeluhkan oleh para petani. Jadi keluhan-keluhan inilah yang timbul dan ini bukan goreng-gorengan, ini betul-betul live dan sekarang udah nggak bisa lagi main berbicara mengenai isu yang dikemas, tapi ini kan semuanya udah ada Facebook Live, ada yang Insta Live selama saya sesi dan itu yang keluhan. Kemarin Bu Mega menjelaskan kok Dik Prabowo kaya ngono yo, itu dalam artian wah itu lingkarannya yang jelek, lingkarannya yang tidak memberikan bayangan seorang Ratna Sarumpait sampai bisa memfeeding seorang Pak Prabowo untuk mengatakan satu kebohongan. Pak Prabowo dipermalukan dan dibohongi sampai dia harus meminta maaf. Yang dari masa Orde Baru, swasembada pangan dan energi itu bagus sekali. Kita harus capai itu kembali, harus kita buat Indonesia jaya karena kita punya sumber daya alamnya, kita punya sumber daya manusianya. Ya, yang baik ya tentunya diteruskan. Tapi kalau misalnya dari Orde Baru itu swasembada pangan pernah kita mendapatkan, tentunya kita harus lihat mana yang masih applicable sekarang. Dan saya sudah sampaikan, kalau ada best practice, ada sebuah kebijakan dan tentunya sistem pemerintahan yang bisa menghadirkan harga-harga yang terjangkau, kita bisa sesuaikan dengan keadaan kekinian sekarang 20 tahun setelah masa reformasi lebih, mana yang bisa kita aplikasi. Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno disambut hangat pedagang dan warga yang ada di pasar Peunayong, Banda Aceh. Dalam kunjungan ini, Sandiaga mengatakan akan meningkatkan perekonomian pedagang di pasar Peunayong, Banda Aceh ini dengan memberikan pedagang akses permodalan yang selayaknya. Akan memastikan bahwa ada bantuan permodalan karena salah satu daripada cara mereka untuk meningkatkan ekonomi rakyat adalah mereka mendapatkan akses permodalan yang selayaknya.
sektor wisata juga luar biasa potensial ya. Jadi menurut saya ini saling berkait. Pasar adalah hilir urat nadi daripada ekonomi. Kalau pariwisata berkembang, pasar. Ia menambahkan konsep pasar di Aceh nantinya akan disusun agar penataan pasar lebih menjurus ke bidang wisata kuliner dan pasar juga bisa mendorong pelaksanaan event-event besar sehingga menarik wisatawan. Emak-emak menjadi komoditas penting di tahun politik ini, terutama pasca Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno memviralkan diksi emak-emak dan semakin dekat dengan kelompok tersebut. Secara cepat, eksistensi emak-emak dalam politik jadi rebutan banyak pihak. Maklum saja, setengah dari total 197 juta pemilih sementara untuk pemilu 2019 adalah perempuan. Tak heran jika para politisi mulai menggaungkan isu yang berhubungan dengan perempuan karena sangat menarik untuk digarap kedua kandidat. Setelah beredar jargon emak-emak, nampaknya memantik reaksi politik dari kubu lawan. Tim Jokowi Ma'ruf pada akhirnya merespon isu emak-emak dengan menciptakan jargon baru. Seperti yang dilakukan relawan Joko Widodo Ma'ruf Amin, membuat Bunda Milenial sebagai bentuk dukungan generasi emak-emak kepada calon petahana untuk memperpanjang masa jabatannya. Kreatif, mandiri, dan anti nyinyir menjadi slogan Bunda Milenial dalam beraksi. Kita bisa menyajikan dengan cara-cara yang sama nyelenehnya, zaman sekarang dibutuhkan nyeleneh, tapi tidak menghina, tapi nyelenehnya dapat. Kalau nggak nyeleneh jadi nggak diperhatikan, tidak terlalu normatif dan prosedural, tinggal memang kekeluargaannya sangat kuat, terutama buat Anda semua. Ini penting sekali. Sementara kubu Prabowo Sandiaga Uno semakin memperkuat barisan partai emak-emak dengan melakukan deklarasi komunitas partai emak-emak yang menjadi wadah mereka dalam meraup suara di Pilpres 2019. Karena itu tak heran, kedua kubu terkesan mencoba berebut pengaruh dengan rajin belusukan ke pasar-pasar karena sebagian besar aktivitas emak-emak yang berada di pasar-pasar. Gimik-gimik ini memang hati-hati loh. Ya, dan Tuhan tidak pernah tidur. Gusti Orasare, ngeri nggak gimik-gimik yang dilakukan oleh Sandi? Tuhan marah loh. Tiba-tiba udah tahu Sandi, tiba-tiba rambutnya berubah jadi pete. Itu Tuhan marah, bos. Ya, udah itu dia gimik. Ya, apa yang dia gimik? Tempe setipis ATM. Taunya Pak Jokowi datang ke pasar, oh enggak, Pak Jokowi lihat, tempe masih tebal. Langsung aku bilang, tempe masih seperti yang dulu tebal kan? Dan marah Tuhan ya gara-gara fitnah dia. Apa yang kejadian? Dia pegang itu tempe, halo, bayangkan tempe dia jadiin handphone, bos. Narasi gaduh yang nggak memiliki substansi, kan itu sebenarnya persoalannya. Ada kemudian narasi yang di framing sedemikian rupa seakan-akan dikatakan bahwa itu narasi gaduh juga kan nggak begitu. Ini kan harus fair kita melihat persoalan kan. Misalnya Sontoloyo, kemudian Genderuwo, itu narasi-narasi yang nggak ada substansinya. Masa lawan politik kalau misalnya koruptor itu Sontoloyo jelas adresnya kepada koruptor, tindak pidana korupsi itu jelas. Saya kira semua masyarakat setuju bahwa Sontoloyo, politisi koruptor itu memang Sontoloyo. Dan Genderuwo juga, misalnya itu adresnya jelas. Ini kan adresnya nggak jelas. Sebenarnya siapa yang dimaksud Sontoloyo dan Genderuwo itu? Politisi yang merasa, ini yang saya katakan, kura-kura dalam perahu. Sudahlah, apalagi kok pura-pura tidak tahu. Kita kan sudah lihat tadi ya, yang rada ngotot ya. Udahnya sebut daripada nama Andre. Bang, sebut nama. Iya. Fadlizon. Kan dia juga kan udah. Itu Sontoloyo berarti, Bang. Gimana nggak Sontoloyo? Sekarang dana kelurahan, ada udang di balik batu, itu Sontoloyo juga, Bang Ruhut. Itu yang ngomong ada udang di balik batu. Ini ada orangnya langsung. Enggak, lagi gitu. Bukan, dia punya bos. Namanya Sandiaga Uno. Kan kita tahu Sandiaga ini termasuk ya, kalau Mas Bowo mungkin ya kita ngerti lah. Ya sekarang yang banyak turun kan Sandi. Wah, ini dengan bantuan ini ada apa nih? Dia takut tergerus. Kan sampai hari ini statementnya
Gimana itu salah satu lembaga survei? Kok aku 10% terus nggak naik-naik? Apalagi dengan bantuan ini. Bantuan ini jujur saja, ya ini semua permintaan sahabat-sahabat kita siapa? Bupati, wali kota, gubernur, untuk biar rakyatnya sejahtera dilayanin. Anda merasa kubu sebelah tidak melakukan kampanye damai begitu? Ya gimana kerjanya nakut-nakutin, kerjanya bohong, kerjanya nyijir, kerjanya ngebacot, gimana? Kan itu fakta. Aku ini orang hukum jadi aku ngomong fakta aja. Udah bohong, mulai nyinyir, ngebacot, lama-lama rakyat bilang, ini ngeri kali ya kalau menang, taunya bohong, nyinyir, ngebacot. Ini narasi membahayakan. Jadi ini narasi sesat ini. Saya harus klarifikasi. Pak Prabowo tuh nggak memproduksi hoax, Bang. Kenapa Pak Prabowo bilang 99%? Pak Prabowo tuh bertemu masyarakat. Ya, 99% masyarakat yang bertemu beliau menyatakan, Pak, kehidupan kami semakin sulit, Pak. Jadi nggak ada yang hoax, Bang. Anda setuju semakin sulit, Pak? Enggak. Ini kan berbohong lagi dia. Berbohong lagi. Dengar nggak? Saya menyampaikan. Nggak, barusan ini ya. Rakyat tolong dengar ini. Yang mana barusan Andre bilang, Pak Prabowo ketemu 99% rakyat Indonesia. Bukan. Kapan ketemunya Pak Prabowo? Ini tegas aku katakan. Yang ngomong kau kok barusan. Ini ditonton. Ini ditonton. Jangan, Bos. Pak Prabowo makanya ya, sampai Mas Haji, sampai pendukungnya, dengar dulu. Pendukungnya pendukungnya dari Demokrat namanya Andi Arief. Pak Prabowo rajin dikit dong turun ke bawah. Kau bilang dia ketemu 99% rakyat Indonesia. Jangan bohong, Dre ya. Saya nggak bohong. Pak Prabowo tuh bertemu masyarakat. Ya, 99% masyarakat yang bertemu beliau menyatakan, Pak, kehidupan kami semakin sulit. Itulah, jangan biasakan bohong. Ini Andi Arief yang bilang, Prabowo rajin dong turun ke bawah. Bang, Andi Arief itu memproduksi hoax. Mulai dari kerdus, nggak pernah ikut rapat. Ini soal etika koalisi. Saya tegas-tegas saja di sini. Waduh, Mak, kalau kalian udah pecah kongsi. Enggak, tapi kan Demokrat pendukung dan Prabowo kata Partai Demokrat, pernyataan saudara Andi Arief itu pernyataan pribadi, bukan merepresentasikan partai. Enggak, kita kadang harus tegas, Bang. Ini soal tegas, ada etika berkoalisi, dan kami berani menegakkan etika koalisi. Kalau ada pertanyaan, silahkan bicara di internal supaya orang seperti Bang Ruhut nggak mengoreng-ngoreng. Karena orang kayak Bang Ruhut nih lagi nunggu nih apa yang bisa digoreng nih dari Pak Prabowo. Kalian kan koalisi, janganlah tunjukkan pecah kongsi kepada masyarakat. Kami ada 9 koalisi, kami kompak, mesra semua. Gak ada seperti kalian, cuma 4 kok gontok-gontokan terus. Belum lagi apa? Wakil Gubernur DKI nggak jadi sama PKS, Gerindra lagi. Apalagi PAN. Saya jawab. PAN, lihat sekarang pernyataan Sekjen PAN. Lihat dong, bagaimana sekarang kader PAN sudah mulai ke kami. Ini fakta, Bos. Karena itu aku mohon, kalau ada aib di dalam rumah tangga kalian pendukung Prabowo Sandi, jangan dibukakan di umum. Kami dong, keren gak yang dipimpin Erick Thohir? Kami semua mesra. Begitu juga Bravo 5, begitu juga Cakra 19. Begitu juga Projo, semua kami mesra. Kami ini pesta demokrasi, riang gembira. Jangan sama kalian gontok-gontokan ya. Makasih. Nah, saya jawab ya Bang Ruhut ya. Kalau kita sih solid ya. Kami merasakan solid. Ya, Andi Arief itu bergerak di luar kesolidan 4 partai politik koalisi ini, satu ya. Lalu yang kedua, saya ini merasakan bagaimana kerjasama ini luar biasa. Dan kesolidan ini kita buktikan dengan memberikan kebijakan tidak mengajak kepala daerah untuk menjadi tim sukses. Nah, beda dengan Pak Jokowi, kita melihat katanya solid, katanya 9 partai, relawannya banyak, tapi tetap nggak percaya diri ngelibatin kepala daerah supaya bisa menang gitu loh. Itu yang terjadi di Pak Jokowi. Jadi kadang baru ini dramanya terlalu banyak gitu kan. Ya kan Bang? Nah, silakan Bang Ruhut gantian kita. Mengenai Prabowo, oke, siap. Dibohongi oleh Ratna Sarumpait. Ya. Kena enggak? Pak Jokowi kau suruh minta maaf, katanya dibohongi oleh Archandra, tokoh jenius dari Sumatera Barat, dapil kau lo. Nanti orang Padang marah sama kau. Baik. Jadi aku mau bilang, kan dia bilang begini. Mantap, Prabowo gentleman, minta maaf. Kan begitu. Karena dibohongi Ratna Sarumpait, memang harus minta maaf. Tapi kalau Archandra tidak membohongi, Archandra itu jenius, orang hebat, tokoh Sumatera Barat, sangat dihormati di Sumatera Barat. Boleh saya jawab? Dia
ya, kewarganegaraan siapapun di luar negeri. Ini adik saya ini pengamat yang hebat nih. Ini kalau sekolah nanti di Harvard, karena dia jenius, bisa dia tidak tahu dia jadi warga negara Amerika loh. Aku sudah baru pulang dari Sumatera Barat, dari Padang. Di mana-mana banyak balihonya Andre. Tapi kalau kau begini terus Andre, percayalah. Orang Sumatera Barat itu cerdas, hebat-hebat. Toko yang mereka banggakan Archandra aja, kau katakan pembohong. Ngeri kali boleh kau. saya jawab? Ya, boleh saya jawab? boleh, Jadi gini, pertama ya masyarakat Sumatera Barat itu masyarakat yang sangat rasional. Betul, cerdas. Makanya Pak Jokowi nggak pernah menang di Sumatera Barat. Itu Bang, itu faktanya, itu satu. Yang kedua, kasus Archandra Thahar itu, ya, saya ingin memberikan gambaran utuh kepada masyarakat. Kubunya Pak Jokowi menggoreng sedemikian rupa bahwa Pak Prabowo ini kecolongan. Pak Prabowo ini tidak punya kapasitas jadi pemimpin karena tidak mampu memverifikasi dan memvalidasi. Lalu saya kasih contoh bahwa ternyata Pak Jokowi yang presiden, kepala negara, kepala pemerintahan punya segala instrumen perangkat negara seperti BIN, BAIS TNI, Kementerian Luar Negeri, Intel Kampori, apalagi itu Intel Kejaksaan, Kementerian Luar Negeri, Imigrasi, bahkan KBRI tidak mampu mendeteksi ternyata ada kewarganegaraan asing yang dimiliki oleh Archandra Thahar sehingga mengangkat warga negara Amerika Serikat menjadi menteri waktu itu. Nah, saya tidak mempermasalahkan Archandranya, saya mempermasalahkan contoh bahwa ternyata bukan hanya Pak Prabowo yang gagal memvalidasi, ternyata Pak Jokowi dengan segala perangkat negara yang dimiliki juga gagal memvalidasi. Jadi mana yang lebih, kalau dibilang Pak Prabowo tidak punya kemampuan, mana yang tidak punya kemampuan, Bang? Pak Prabowo dengan tidak punya instrumen atau Pak Jokowi yang segala, bahkan bukan itu aja, Bang. Abang ingat nggak? Pak Jokowi diwawancari soal PP tahun berapa itu, dia bilang saya nggak tahu. Padahal bentar Bang, ternyata PP itu ditandatangani Pak Jokowi, ternyata beliau mentandatangani tanpa membaca, Bang. Ya Allah, Bang, masa presiden mentandatangani peraturan pemerintah nggak baca dulu, ya Allah. Mau dibawa kemana bangsa ini, Bang? 250 juta Bang rakyat Indonesia dibawa oleh presiden baca tanda tangan PP nggak baca. Pak Prabowo, Pak Sandi dan kawan-kawan serta pendukungnya memang kalau bicara Presiden Republik Indonesia ke-7 ini nggak ada benarnya, salah saja. Tapi kaitan bohong, kan aku ingatkan. Tadi aku udah senang, aku kira Andre tadi sudah kembali ke jalan yang benar, mau muji-muji Archandra. Tapi yang aku lihat jadi makin parah. Kenapa? Janganlah kau samakan Ratna Sarumpait pembohong. Bedanya apa, Bang? Jauh sekali. Bang Ruhut, kami tidak pernah menyamakan Uda Archandra dengan Ratna Sarumpait. Abang jangan menggiring opini menyesatkan publik, ini berbahaya ini, Bang. Menyamakan Archandra Thahar dengan Ratna Sarumpait. Abang lihat rekam jejak digital orang yang membela Archandra Thahar di Republik Indonesia di saat Pak Jokowi memecatnya namanya Andre Rosiade, Bang. Ada rekam jejak digital, bisa Abang cek. Jadi Abang jangan nyamakan Archandra. Saya hanya memberikan gambaran bahwa Pak Jokowi pernah kecolongan, persis sama dengan Pak Prabowo pernah kecolongan. Tidak perlu Abang menggoreng-goreng narasi menyamakan Archandra dengan Ratna. Kita tidak pernah menyatakan Archandra kasus yang berbeda dengan Ratna Sarumpait. Hanya kita bicara konteks soal kecolongan. Itu aja. Jadi jangan Abang menggoreng hal-hal yang tidak perlu gitu. Marilah kita persaingan sempurna. Sempurnalah kita bersaing, ya. Jadi seperti deklarasi kemarin, pemilu demokrasi damai, kita ini pesta, kita sembah gembira. Anda merasa kubu sebelah tidak melakukan kampanye damai begitu? Ya gimana, kerjanya nakut-nakutin, kerjanya bohong, kerjanya nyijir, kerjanya ngebacot, gimana? Kan itu fakta. Aku ini orang hukum, jadi aku ngomong fakta aja. Kalau Andre mau cari pembenaran, silakan. Yang nonton kita ini rakyat Indonesia, mereka sangat cerdas. Hati-hati Andre. Boleh saya jawab? Boleh, silakan. Jadi pernyataan Bang Ruhut ini beda kata dengan perbuatan, ya. Bang Ruhut pengen katanya kubu Pak Jokowi mau kampanye damai. Kita tahu pelaku persekusi di bandara itu kubu Pak Jokowi, ya. Bayangin bandara itu objek vital. Bayangin orang emak-emak di bandara bisa dipersekusi berjam-jam, bahkan diusir dari suatu kota gitu oleh pendukung Pak Jokowi. Itu jadi Bang, beda kata dengan perbuatan. Jadi kadang kasihan saya sama Bang Ruhut, ini kan senior saya, ya guru saya gitu kan. Kadang nggak nyambung pernyataannya dengan kenyataan itulah. Nah, masalah Indonesia itu 4. Pertama, pertumbuhan ekonomi.
kedua lapangan pekerjaan, ketiga harga-harga kebutuhan bahan pokok, keempat pemberantasan korupsi. Seluruh lembaga survei punya hasil yang sama bahwa 4 inilah masalah bangsa Indonesia ini yang prioritas ya, bukan SARA, bukan masalah yang lain. Nah, dan ini yang jadi bahan kami untuk berkampanye di 2019 ini. Bagaimana nanti Pak Prabowo di debat terbuka akan menunjukkan kepada masyarakat ini loh cara-cara gagasan dan cara-cara detailnya bagaimana melakukan pertumbuhan ekonomi yang tidak mampu. Anda merasa pemerintah gagal begitu mengenai 4 hal ini? Kita tahu Pak Jokowi berjanji kalau seandainya saya jadi presiden pertumbuhan ekonomi akan 7-8%, bahkan beliau sempat bilang setelah September 2015 ekonomi akan meroket. Tapi faktanya nyungsep 5%. Lalu kita tahu ada di berbagai berita kalau Pak Jokowi jadi presiden dolar itu 10.000. Ternyata berapa dolar? 15.200, ya Allah. Saat Menteri Keuangannya sibuk kampanye not to. Satu-satu aja gitu loh. Ya Bang Ruhut, Bang, begini-gini gitu. Dolar tuh 15.200 itu. Jadi maksud saya ya, sontoloyo itu. Anda berjanji kepada rakyat, Anda tidak tepati, dan jangan sampai Anda dikritik oleh orang dengan data dan fakta, Anda bilang ini politik kebohongan gitu. Jangan Anda anti kritik. Yang kita sampaikan fakta sekarang. Contoh kita menyampaikan di zaman Pak Jokowi ini dari 3 anak Indonesia 1 tuh gagal tumbuh, stunting 38%. Ada data di World Bank maupun data Kemenkes. Itu fakta.